Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah nih siapa yang mau mendengarkan cerita Alkitab? Angkat tangan. Wah, pasti adik-adik semuanya nih mau mendengarkan cerita Alkitab kan? Tapi sebelumnya Mbak Rara mau ajak adik-adik semuanya di rumah kita bersama-sama yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan biar tambah semangat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab ya yang akan disampaikan oleh Ibu Wati. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan dan memahami cerita Alkitab yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dalam pembelajaran sekolah minggu kita, yaitu pembelajaran firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan dan dasar firman Tuhan, Kak Wati mau tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik pernah nggak ada punya teman yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang kurang baik? Perbuatan kurang baik apa ya? Contohnya nih, mengajak adik-adik untuk mencontek yang sekolah, atau mengajak adik-adik untuk berbohong, atau mungkin mengajak adik-adik untuk saling mengejek satu dengan yang lainnya. Ada adik-adik? Oke, kira-kira perbuatan itu boleh nggak kita lakukan? Atau mungkin perbuatan itu kita mau ikut-ikutan dengan teman-teman, boleh nggak? Oke, kita akan cari jawabannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, dasar firman Tuhan kita diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, dalam ayat ini diceritakan di dalam firman Tuhan yaitu tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia, kembali ke dalam dunia. Gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, di situ juga si pendurhaka datang. Gitu ya. Si pendurhaka itu siapa ya? Nah, si pendurhaka itu adalah si iblis.
iblis yang mencoba mengganggu anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bertolak belakang yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya apa? Seperti Kak Wati tadi bilang, berbohong, mencontek, kemudian saling mengejek, itu adalah perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Begitu ya. Nah, kira-kira boleh nggak ya? Nah, ada satu ayat firman Tuhan lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-20, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. Di situ dikatakan adalah jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita jauhkanlah perbuatan dosa. Dalam firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan melakukan perbuatan dosa. Itu firman Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita punya istilahnya ada teman kita yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, apa sih yang kita lakukan? Yang paling penting adalah kita harus berdoa. Apa adik-adik? Berdoa. Biar supaya apa? Biar supaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan selalu menjaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Biar supaya kita dijauhkan dari iblis ataupun si pendurhaka itu, kita harus senantiasa terus berdoa supaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Gitu ya adik-adik ya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat untuk kita selalu berdoa. Selalu berdoa supaya Tuhan menjagai kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan dan memberkati kita. Kita berdoa. Jika berdoa yang baik adik-adik, kita akan berdoa beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk berdoa. Dan ketika kami berdoa, Tuhan akan terus menyertai kami, melindungi kami. Tuhan akan membantu kami untuk kami tidak melakukan perbuatan dosa sehingga kami melakukan kehidupan sehari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih Bu Wati untuk cerita Alkitab yang disampaikan hari ini. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, Mbak Rara mau ingatkan kembali ya, adik-adik jangan lupa absen, foto, dan dikirimkan di grup WhatsApp ya adik-adik. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini, kami boleh mengikuti dengan lancar dan dengan baik. Berkatilah kami pada kegiatan-kegiatan kami selanjutnya dimanapun kami berada, supaya Engkau menjagai kami dan melindungi kami dari segala sakit penyakit, supaya kami tetap selalu sehat dan bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.